Christopher Nyborg was working on Utoya Island when the shooting began. He didn't believe it was real until he saw 3 girls gunned down. Nyborg ran into the woods. Everywhere, kids panic-stricken, some even barricading themselves into cabins. Outside, the 24-year-old found himself in charge of 35 teenage campers. Ini adalah cerita 500 remaja yang terjebak di suatu pulau di Norwegia dengan satu orang gila yang sedang memburu mereka. Camp penginapan musim panas untuk remaja diadakan di Pulau Utoya setiap tahun. Selama 61 tahun terakhir itu tanpa gagal. Remaja-remaja ini itu biasanya berusia antara 14 sampai 20 tahun. Mereka akan berkumpul untuk acara ini yang berlangsung beberapa malam di pulau berbentuk hati itu. Iya, gua baru aja sebut pulau. Tapi jangan kalian bayangin ini kayak seperti tempat liburan tropis kayak di Bali. Enggak. Ini tuh nggak ada pantainya. Ini itu lebih kayak perkemahan. Tempat ini itu memiliki setting camp musim panas yang pas di tengah hutan. Pohon pinus hijau yang tinggi, api unggun, dan juga ada jalan setapak yang menghubungkan perkemahan dengan beberapa bangunan yang ada di pulau ini. Dan bahkan, pulau ini itu nggak memiliki banyak kamar mandi. Kalian hanya memiliki apa yang disebut dengan sanitasi. Ya, seperti kamar mandi bersama, tapi dia besar. Di mana setiap pagi kalian akan melihat semua remaja-remaja ini itu keluar dari perkemahan mereka, baik itu yang tinggal di rumah-rumah kecil atau yang tinggal di tenda-tenda kecil. Mereka membawa sikat gigi. Mereka siap untuk pergi ke kamar mandi dan menyikat gigi mereka. Selama musim panas, selalu hujan atau gerimis. Jadi, kalian akan mendengar suara hujan di tenda-tenda dan kalian itu mungkin membutuhkan 3 botol semprotan nyamuk setiap saat. Cuaca di sana itu nggak selalu cerah dan terang. Sekarang, di pulau itu sendiri, sebenarnya relatif kecil, sekitar 26 hektar. Sebagai perbandingan visualnya, itu kayak sekitar 2 stadion besar yang digabungin. Itu kayak mungkin ya 2 stadion GBK. Atau juga 15 lapangan sepak bola yang saling terhubung satu sama lain. Maksud gua, itu nggak kecil tapi juga nggak besar. Terutama, selama sesi camp ini berlangsung, ada hampir 600 remaja yang berada di pulau itu. Para remaja ada di sana. Orang dewasa yang mengorganisir seluruh camp juga ada di sana. Ada konselor camp juga. Dan juga ada tamu pembicara yang datang untuk berbicara dengan para remaja-remaja ini. Itu juga ada di sana. Dan juga ada banyak kegiatan lainnya di sini sebenarnya. Namun para remaja ini tuh memiliki semangat yang besar. Bahkan setelah jadwal yang penuh sepanjang hari, mereka merasa perlu bermain game pada malam hari juga. Mereka akan mengadakan pesta dansa kecil ini. Dan waktu itu, ini tuh waktu ketika lagu Baby dari Justin Bieber itu adalah lagu yang hits. Kalian bisa mendengar lagu ini di setiap deretan tenda jika kalian melewatinya. Lagu itu diputar berulang-ulang, seenggaknya setengah dari kelompok yang ikut perkemahan ini. Dan juga jika kalian menyelinap keluar dari tenda kalian setelah waktu lampu padam, kalian mungkin akan menemukan 2 remaja yang saling grepe-megrepe. Dan jalur ini itu disebut Lover's Path. Begitulah mereka menyebutnya. Itu benar-benar jalur berumput yang dimana di beberapa bagian rumputnya itu sangat tinggi. Sehingga jika kalian berbaring di rumput tersebut itu akan menutupi tubuh kalian. Mungkin karena itu alasannya para remaja ini berpikir bahwa ini adalah ide yang bagus untuk make out. Untuk make out di rumput dan nggak kelihatan lagi. Tapi sebenarnya enggak. Ya karena disebut Lover's Path. Jadi kemungkinan bertemu dengan pasangan lain yang memiliki ide yang sama dengan kalian juga cukup tinggi. Namun, jika kalian masih single atau jomblo, para peserta camp akan menemukan cara unik untuk tetap bersemangat. Mereka itu membuat Rabu sebagai malam speed dating. Ada hari-hari untuk karaoke. Dan mereka akan terus memainkan permainan dengan sekelompok besar siswa. Permainan tebak kata, petak umpet, hanya dengan satu sama lain yang naik turun pulau berbukit ini. Tapi hati-hati,
itu bisa mengarah ke tepi pulau. Jadi, sebagian besar pulau itu memiliki tebang yang jatuh ke air. Seperti yang gua katakan, ini bukan benar-benar pantai di mana kalian bisa memiliki pasir yang perlahan-lahan akan masuk ke air. Enggak. Ini itu lebih kayak kita itu ada di dataran yang tinggi. Dan jika kita jatuh di tebing, di sana sudah ada siap itu berbatuan yang bergerigi. Dan saat ini, ada sekelompok 11 remaja yang berbaring di rumput di jalur Lover's Path ini. Di rumput tinggi ini. Mereka hanya berbaring dan pura-pura mati. Berbaring dalam posisi yang aneh. Sehingga kelihatannya itu kayak orang mati. Cepet. Mereka semua mulai melempar tubuh mereka ke tanah. Maksudnya itu mereka hampir saling menumpuk dengan anggota tubuh yang lain. Itu satu sama lain gitu. Menumpuk di atasnya. Ini pasti gak nyaman kan? Ini adalah posisi yang setidaknya memberi kita itu kaki kita itu kram gitu. Memberi kaki kita itu kram. Kram yang menyakitkan. Mungkin juga bisa buat kita menangis. Ini aneh banget sih. Mereka ngelakuin itu, gue juga gak tahu kenapa. Tapi sekarang, jika salah satu dari mereka bergerak, bersin, batuk, atau mungkin mereka lupa untuk mematikan HP mereka. Dan jika HP mereka itu berbunyi, penyamaran mereka mungkin akan terbongkar. Ini adalah situasi yang tegang. Karena pada saat itu, ini bukan hanya tentang kalian. Ini tentang kalian yang membongkar penyamaran untuk 10 teman kalian yang lain. Maksud gue taruhannya sangat tinggi kan? Salah satu dari 11 orang itu berbisik. Gak apa-apa seperti ini, gak apa-apa. Mereka semua itu bisa merasakan tetesan hujan yang besar mengenai wajah mereka sedikit demi sedikit. Tapi mereka gak berkedip sedikit pun. Mereka gak menggunakan semua energi mereka untuk bernapas sesedikit. Mungkin karena jika kita berdua berbaring di rumput, lengan kalian kan berada di atas pinggang gua, dan kaki seseorang itu pasti ada di atas kalian kan. Setiap kali kita bernafas, lengan kalian dan kaki orang itu akan naik dan kemudian turun. Tak satu pun dari mereka benar-benar tahu kayak berapa lama lagi mereka harus tetap bersembunyi seperti ini. Pasti pas semuanya berakhir kan. Tapi kapan itu? Mereka semua mulai gelisah. Mereka mendengar langkah kaki. Langkahnya berat, tapi kayak nggak cepet gitu. Hampir seperti kayak suara baris berbaris. Dengan suara sepatu bot yang berat, yang mulai menginjak tanah. Siapapun ini menarik. Mereka nggak bersembunyi dan mereka nggak berpura-pura mati. Kelompok 11 orang itu menahan napas saat mereka mendengar langkah kaki ini. Yang mulai menghancurkan ranting-ranting di tanah berlumpur yang lembab. Dan suaranya terdengar semakin dekat. Maksud gue, mereka bisa bersumpah bahwa bunyi itu kayak terdengar seperti tepat di sebelah mereka. Salah satu dari 11 orang itu kayak mulai mengangkat kepala dan melihat seorang pria yang kelihatannya seperti umur 30-an. Dia berambut pirang, bermata biru, menatap langsung ke mereka. Wajahnya kosong. Dia bahkan gak terlihat bingung kayak, kenapa sih ada 11 remaja yang hanya berbaring di rumput kayak gitu, kayak kenapa gitu? Dia gak ngerasa kalau itu aneh. Tapi dia kayak hanya melihat dan kayak seperti sedang menganalisis situasi. Dia kayak perlahan-lahan mengangkat tangannya. Dan di tangannya itu ada pistol. Dan dia mulai menembak. Dor. Dia menembak berulang kali. Ketumpukan manusia-manusia itu yang ada di rumput yang tadi yang tumbuh-tumbukan. Namun jika seseorang belum terkena tembakan, mereka berada di bawah teman-teman yang sudah kena tembak. Dan darah mereka sedikit demi sedikit mulai meresap ke dalam tubuh-tubuh yang ada di bawah. Satu anak laki-laki terus memohon kepada sisa kelompok kayak, aku sekarat, tolong bantu aku. Kayaknya gue sekarat deh. Tapi gak seorang pun kayak bisa membantunya. Karena mereka juga semuanya sekarat. Dari 11 orang itu,
hanya satu yang akan selamat. 10 dari kelompok itu akan mati, tapi 59 lainnya di pulau itu, kebanyakan remaja, juga akan dibunuh dalam 1 jam berikutnya. Halo semuanya, balik lagi sama gue Mecal. Kali ini kita akan ngebahas kasus luar negeri lagi. Di episode kali ini itu dari negara Norwegia ceritanya. Kayak minta maaf sekali lagi kalau mungkin nanti ada salah-salah translate, karena ini kasus luar. Dan jika kalian ada yang hidup di Norwegia pada saat kejadian ini berlangsung, boleh komentar juga kayak perasaan kalian pada hari itu. Karena kasus ini itu terkenal banget gitu. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke ceritanya. Norwegia, pada 22 Juli 2011. Jika kalian berada di jalanan di Oslo, akan banyak waktu bagi kalian untuk kayak mengamati orang. Karena lalu lintas saat itu sangat macet. Satu-satunya hal yang bisa kalian lakukan adalah kayak ngedengerin musik. Atau sekedar kayak melirik sekeliling dan melihat kayak apakah kalian bisa kayak menebak latar belakang setiap orang yang sedang berhenti. Yang ini aneh. Ada mobil Fiat di jalan, kayak mobil kecil gitu. Dan di dalamnya itu ada seorang petugas polisi yang kayak kelihatannya itu dia kayak sangat tegang gitu. Nggak tahu kenapa, tapi kayak dia sangat tegang aja gitu. Dia mengenakan baju polisi dengan pengaman yang lengkap. Baju hitam, dia mengenakan helm anti peluru juga yang berwarna hitam. Dan dia membawa pistol yang terletak di kursi penumpang. Tetapi 22 Juli 2011 adalah hari yang sangat berbeda. Gak ada yang berjalan sesuai rencana. Gak ada yang normal hari itu. Pagi itu di Oslo, Norwegia, sebuah van putih tanpa jendela diparkir tepat di depan gedung pemerintah di pusat kota. Dan mobil putih itu meledak kayak boom. Ternyata ada bom di dalamnya. Bangunan pemerintah itu meledak. Kayak panci besar yang bertekanan tinggi dan meledak gitu aja. Boom. Sebenarnya ada rekaman dari sudut bom yang meledak. Dan bangunan itu masih berdiri setelahnya. Gak runtuh. Bangunan itu masih berdiri. Tetapi kayak gue juga sebenarnya sangat meragukan sih kayak strukturnya itu masih kokoh atau enggak. Ketika kalian melihat ke dalam gedung pemerintahan itu, bagian dalamnya terlihat benar-benar hangus. Dan kalian bisa mendengar ledakan itu dari jarak 50 mil jauhnya dari pusat. Namun, segera semua orang di Norwegia, dan jujur aja secara global akan mengetahui tentang bom ini. Pertama-tama itu adalah bom yang sangat besar. Bom itu sendiri memiliki berat lebih dari 1 ton. Itu kira-kira seberat seekor gajah kecil atau seekor kuda nil. Dan itu buatan sendiri loh. Untuk memberikan konteks visual yang lebih baik, mungkin kalian sering melihat ini. Kayak, kalian tahu bulldozer yang hanya dikemudikan oleh 1 orang di lokasi konstruksi? Itu kira-kira kayak seukuran itu, tapi itu bom. Sekarang, sumbunya memiliki waktu pembakaran sedikit lebih dari 7 menit. Yang berarti, 1, siapapun yang melakukan ini telah memikirkan rencana pelarian mereka dengan matang. Dan 2, mereka bisa berada di mana aja saat ini. Seluruh jalan itu penuh dengan serpian-serpian dari gedung. Setiap bagian konstruksi dari sebuah bangunan itu mulai berjatuhan ke tanah kayak bum bum bum. Mereka bertebangan seperti peluru. Bom itu menewaskan 8 orang, tapi pada akhir hari itu 69 orang akan tewas. Sebagian besar dari mereka adalah remaja. Officer Martin sekarang duduk di lalu lintas dengan seragam polisi lengkapnya, dengan helm anti pelurunya yang ada di kursi penumpangnya. Dan dia harus buru-buru sebelum kekacauan benar-benar terjadi. Begitu berita tentang ledakan ini tersebar, semua orang akan masuk ke mobil mereka dan mulai mengemudi. Mereka akan berkendara ke anggota keluarga yang tinggal di pedesaan, kayak hanya untuk ngerasa lebih aman gitu. Dan ada juga yang berkendara ke bandara, karena mereka nggak ingin kayak ngerasa bahwa seperti target. Mereka nggak tahu apa yang sedang terjadi. Kayak Norwegia pada saat itu terasa seperti kayak diserang sama suatu organisasi. Menurut mereka, menurut perasaan masyarakat pada saat itu. Dan ada juga yang bilang kayak, apa ini serangan teroris ya? Tapi siapa yang menyerang mereka? Ada rumor sih bahwa ini katanya Al-Qaeda, organisasi teroris. Mereka bergegas untuk menjemput orang-orang terkasih mereka dan memastikan mereka itu nggak berada di luar.
Ini akan menjadi lebih gila lagi nih. Yang parahnya itu malah macet lagi. Perjalanan yang seharusnya sangat cepat, jauh lebih cepat harusnya, tapi akan memakan waktu 1 jam penuh untuk sampai ke pulau itu gara-gara macet. Officer Martin melakukan yang terbaik untuk menyalip kendaraan yang lain di antara lalu lintas agar bisa lebih cepat. Tetapi sekarang waktu itu sangat penting. Dan yang menarik adalah bahwa nggak ada petugas lain yang membuat blokade jalan. Kalian tahu kayak polisi beriring-iringan itu nggak ada. Terus kenapa nggak ada ya? Apa yang semua orang lakukan saat ini? Siapapun yang meledakkan bom mungkin sedang dalam perjalanan keluar dari Oslo dan menuju ke tujuan berikutnya. Dan siapa yang tahu apa yang mereka mampu lakukan ketika mereka sampai di sana? Begitu Officer Martin atau polisi ini sampai di dermaga, dia meminta agar kapal feri itu segera datang menjemputnya dan membawanya ke pulau saat ini juga. Itu adalah perintah dari kantor polisi, menurut kata Officer Martin. Mereka akan menempatkan petugas polisi ini itu di seluruh kota, dan pulau itu perlu dikarantina. Officer Martin bilang kayak gitu. Mereka akan melakukan lockdown penuh. Akan ada petugas lain juga yang akan membantu. Mereka juga perlu dijemput oleh ferry nantinya ya. Pokoknya kita harus pergi sekarang juga. Itu kata Officer Martin. Kapal feri langsung datang menjemput petugas itu. Tapi kapten kapal itu kayak sedikit kesel kayak, kenapa sih gue nggak diberitahu tentang ini? Oh, di Oslo sekarang keadaannya benar-benar sangat kacau kayak, apa maksudmu? Petugas polisi itu naik ke feri dengan sebuah koper dan senapan. Kapten kapal feri itu kayak stres gitu. Ada anak-anak di sana di pulau itu. Mereka pasti stres kalau ngelihat ada senapan gitu. Saya rasa nggak ada dari mereka yang pernah melihat senjata secara langsung. Petugas polisi itu semangat untuk menyembunyikannya. Tapi juga kayak, mengapa sih polisi itu sangat bertekad untuk mengamankan pulau itu? Maksud gue itu tampaknya tempat yang paling gak mungkin diserang berikutnya kan? Karena jika kalian memikirkan organisasi teroris, kan mereka harusnya pergi ke daerah metropolitan ya? Yang ada bangunan besarnya, dengan banyak orang di dalamnya. Mantan Perdana Menteri itu baru aja berada di pulau itu beberapa jam yang lalu. Kayak untuk berbicara dengan para pemuda dan kayak hampir 600 dari mereka itu terjebak di pulau itu. Yang mirip seperti tebing. Ketika Officer Martin naik ke feri, ke kapal feri, kapten kapal bertanya kayak, nama kamu siapa? Oh, Officer Martin Nelson. Mungkin kapten feri itu merasa lebih aman mengetahui bahwa ada seorang petugas polisi di pulau itu kayak, sehingga mereka tahu bahwa anak-anak remaja itu benar-benar akan aman kan? Mungkin dalam kekacauan yang kacau balau itu ada kayak sedikit momen lega gitu kayak, mungkin. Tapi seharusnya mereka nggak boleh lega. Karena jika mereka melihat detail baju polisi ini dan menyadari bahwa seragam polisi ini itu ternyata palsu. Ini adalah polisi palsu dengan senapan dan koper yang penuh dengan peluru. Dia telah meledakkan bom di Oslo dan sekarang dia menuju ke pulau yang penuh dengan remaja kayak yang menyisakan gue satu pertanyaan. Kayak, apa rencana polisi ini untuk di pulau itu? Apa? Pasangan itu saling menatap karena seluruh situasi ini itu kayak terasa ilegal. Maksud gue, ini nggak mungkin nyata kan? Kayak apakah ini semacam tes untuk orang tua asuh? Ayahnya berbicara kayak, maafkan saya. Ibu Anders hanya menatap mereka dengan kayak wajah datar. Kayak. Ya, seperti yang saya katakan, kayak bisakah kalian tolong biarkan anak saya itu menyentuh bagian pribadi kamu setiap hari Minggu? Hah? Tunggu. Biarkan anak Anda menyentuh bagian pribadi saya. Iya. Ini adalah calon orang tua asuh dan ibu kandungnya yang sedang bernegosiasi kayak mengatakan, hey, bisakah kalian menjaga anak saya tiap hari Minggu? Tapi juga biarkan dia menyentuh kelamin kalian ya. Apa maksudnya ini? Ini nggak bercanda kan? Kayak Anda baru berusia 2 tahun. Ketika ibunya mengajukan permohonan agar dia bisa dititipkan ke orang tua asuhnya tiap hari Minggu. Jadi di Norwegia itu mereka melakukan hal-hal yang kayak sedikit berbeda gitu. Tapi ini kayak semacam perawatan orang tua asuh sementara. Kayak hanya perawatan orang tua asuh pada akhir pekan gitu. Pada hari Minggu atau weekend. Ibu Anders itu dapat membuktikan bahwa dia itu nggak memiliki kemampuan untuk merawat anak-anaknya pada hari Minggu atau weekend tanpa bantuan dari sekolah-sekolah umum.
Dia nggak memiliki sumber daya atau waktu. Jadi dia mencari pasangan yang baru aja married, yang bisa menjaga anaknya. Melakukan aktivitas-aktivitas normal, seperti anak pada umumnya, membawanya ke kebun binatang, membeli buku, membantunya dengan perkembangannya. Tapi pertama-tama, mereka perlu melakukan beberapa pertemuan dengan Anders dan ibunya. Jadi pertama kali pasangan itu bertemu dengan Anders, bocah kecil itu, dan ibunya, itu mereka berpikir bahwa ibunya aneh. Ibunya aneh, dia kayak nggak sepenuhnya ada di sana gitu. Namun pada pertemuan kedua, mereka pikir ini kayak, gila kah ini orang? Kayak, gila nggak sih ini orang? Kayak, saat itulah dia meminta agar putranya, Anders itu diizinkan menyentuh kelamin ayah asuhnya. Alasannya adalah bahwa Anders itu nggak memiliki sosok ayah dalam hidupnya. Dan dia hanya melihat kelamin perempuan aja di rumahnya. Dan nggak tahu bagaimana tubuh laki-laki itu bekerja. Sebenarnya untuk lebih akuratnya, gue nggak berpikir itu Anders benar-benar memiliki sosok orang tua di dalam hidupnya. Ayah Anders itu adalah seorang diplomat yang bercerai dengan 3 anak dari pernikahan sebelumnya. Dan ibu Anders adalah seorang perawat yang 11 tahun lebih muda dari diplomat tersebut. Mereka sebenarnya bertemu di ruang cuci gelap yang nggak begitu romantis. Dan itu di apartemen mereka gitu, di dekat apartemen mereka. Mereka hamilnya cukup cepat. Dan sekarang Anders itu berada di dalam perut ibunya. Dari awal, ini bukan rencana yang baik. Seluruh situasi ini adalah tanda bahaya yang besar. Bahkan ibu Anders tahu itu, bahwa ini adalah tanda bahaya. Ayahnya itu bukanlah sosok ayah yang penyayang. Dia sebenarnya udah memiliki 3 anak dari pernikahan sebelumnya. Dan setiap kali ketiga anak itu datang mengunjunginya, dia akan mengabaikan mereka kayak dia nggak kasar, tapi dia sangat lalai. Setidaknya, ini kayak menurut pendapat gue ya, dia adalah seseorang yang nggak peduli pada anak-anaknya sama sekali. Ibu Anders itu bolak-balik nanya sama dirinya, kayak apakah dia emang pengen kehamilan ini terjadi gitu. Apakah saya harus menggugurkannya? Apakah saya... ada begitu banyak tanda bahaya mencolok sebenarnya. Tapi pada akhirnya ini adalah bayinya kan. Dia nggak bisa berbuat apa-apa selain melahirkan anak ini. Dan dia membenci anak ini karena alasan itu. Dia merasa anak ini dalam perutnya itu kayak parasit gitu. Dia ngerasa bayi ini itu menyerap semua nutrisinya. Menendang perutnya dengan sangat keras. Kayak seperti sengaja gitu. Sementara itu, ibunya Anders setiap hari dia semakin lemah. Sering mual. Tubuhnya jadi kurang menarik. Terus dia kayak mulai menua setiap hari. Sementara parasit itu semakin kuat. Dia berkata, seolah-olah dia menendang saya dengan sengaja untuk menyiksa saya. Gimana pun ketika Anders berusia sekitar 6 bulan, orang tuanya cerai. Dan dia tinggal dengan ibunya bukan karena dia punya pilihan. Dan bukan karena ibunya memperjuangkannya. Sejak saat itu, hanya ibunya dan saudara tirinya yang lebih tua, Elizabeth, yang tinggal dengannya. Ibunya menyalahkan semua masalahnya ini itu pada Anders. Dia berkata bahwa Anders itu nggak dapat dikendalikan. Dia akan mengamuk untuk hal-hal yang kecil menurut ibunya. Dia akan mendorong saudara tirinya yang lebih tua dan bahkan ibunya. Dia pernah berkata bahwa Anders itu sangat pemarah. Pukulannya itu menyakitkan gitu. Dan jika mereka pernah mencoba kayak untuk memarahinya, kayak hanya untuk menyadarkannya dan mengganggunya, dia akan balas dengan cara yang cukup aneh sih menurut gue ini. Jadi kayak ada suatu kejadian nih. Dan ini secara harfiah ya, mereka tuh kayak mengguncangnya gitu. Kayak seperti berkata, apa yang kamu lakukan? Berhenti. Ibunya bilang, dan dia hanya akan tersenyum dan berteriak bayinya, nggak sakit. Kayak hanya untuk mengejek ibunya. Kayak hanya untuk membuatnya gila. Dia berkata, jelas ada yang salah dengan anak ini. Bahkan jika dia terluka parah secara fisik pun, jika dia tersandung di semen gitu misalnya, dan mendapatkan luka yang parah, dia nggak akan menangis.
Andre sendiri itu digambarkan oleh ibunya sebagai anak yang manja. Kayak sulit dan juga banyak menuntut perhatian gitu. Dia agresif, dia jahat. Ibunya Andre kayak terus-menerus bertanya kepada dokter kayak, ada nggak sih sesuatu apapun yang bisa dikasih obat gitu kepada Andre, kayak untuk mengatasi semua masalah-masalah emosinya ini. Dengan kata lain, sebenarnya ibunya ingin menghilangkan kepribadian anaknya dengan obat. Karena dia berpikir bahwa Anders itu terlalu berlebihan. Saat dia mendarat di pulau, dia memeriksa area tersebut. Dia gelisah. Dia merasakan adrenalin di waktu yang sama juga. Maksud gua, pulau ini kayak kelihatan sedikit lebih besar daripada yang dia kira. Semuanya kayak berasa begitu nyata. Kayak apakah ini benar-benar akan terjadi sekarang? Dengan kayak mukanya excited gitu. Ini gila. Polisi yang sedang gak bertugas mulai mempertanyakan kepada Anders, di mana stasiun kamu? Oh, aku di stasiun Gronan, jawabnya Anders. Dan mereka mengirimmu, kamu dikirim sendirian doang ke pulau? Enggak. Dua polisi lainnya nanti akan datang. Terus polisi yang libur itu bilang kayak, kapan? Nanti. Terus dia nanya lagi kayak, apa kamu kenal dengan George dari Groenland? Polisi yang asli sebenarnya tampak curiga dengan semua jawabannya sejauh ini. Dan pertanyaan tentang George ini itu bisa jadi adalah jebakan. Entah ada George dan gak ada George. Sebenarnya semua orang yang bekerja di stasiun itu pasti tahu kan. Gimana pun pria ini adalah ancaman besar bagi rencananya Anders. Dia perlu menyingkirkan pria ini secepat mungkin. Sekarang atau enggak. Anders gak menjawab pertanyaan itu. Dia perlahan-lahan kayak mulai meraih pistolnya. Sementara polisi yang sedang tidak bertugas dan Monica berjalan di depannya. Kayak menuntunnya di jalur-jalur kecil. Dia mengangkat senjatanya. Dan Monica kayak berbalik di waktu yang tepat. Dan dia langsung berteriak kayak, jangan. Dia langsung menembak polisi itu dari belakang. Kemudian dia berbalik dan mengarahkan pistolnya ke Monica. Dan menembaknya sekali di bagian punggungnya. Mereka berdua jatuh ke tanah dan dia mulai menembakkan lagi ke bagian wajah mereka. Kayak, dor. Saat itu, ketika dia selesai, dia melihat ke atas. Dan kapten kapal yang kebetulan adalah suaminya Monica melihat pasangan hidupnya di tanah berlumuran darah. Dan dia berteriak kepada anak-anak di pulau itu. Kayak langsung berteriak, kayak lari. Jika kalian mau selamat, lari. Dan semua orang mulai berlari kecuali Anders. Dia menjaga temponya dan mulai memburu mereka satu persatu. Anak-anak mulai berlari. Beberapa dari mereka itu nggak tahu kayak kenapa mereka berlari dan kemana mereka berlari. Dan beberapa dari mereka bahkan nggak tahu mereka lari dari apa. Kayak mereka hanya melihat orang-orang berteriak dan berlari. Jadi kayak mereka ikutan lari aja. Tunggu. Sebenarnya kalian itu lari dari apa sih sebenarnya? Ini kayak seperti challenge dengan semua tenda gitu. Jika kalian tersandung pada saat itu, kalian mungkin mati. Anak-anak yang bingung itu terus berlari dan bertanya. Apa yang terjadi sekarang? Mengapa kalian berlari? Nggak ada yang menjawab. Tapi akhirnya mereka semua berlari melewati tubuh-tubuh yang sudah berlumuran darah. Dan sekarang mereka tahu mereka itu lari dari apa. Halo, ini operator darurat. Gimana aku bisa membantu kalian? Tolong bantu kami. Kami berada di Pulau Utoya. Ada seorang pria yang berjalan di sekitar pulau ini dengan seragam polisi. Dan dia itu menembaki kami. Telepon langsung terputus. Operator menatap teleponnya kayak, ada apa sih dengan anak-anak zaman sekarang? Remaja-remaja ini itu benar nggak sopan sama sekali. Ini lawakan-lawakan yang nggak lucu dan nggak sopan sama sekali sih. Dan ini dibuat setelah pengobaman di Oslo. Dia lalu hendak menceritakan kejadian itu ke rekan kerjanya untuk memalukan tentang anak remaja yang sering melakukan panggilan-panggilan prank. Seketika itu, banyak telepon berdering. Kayak ring. Setiap telepon menyala. Dan panggilan mulai menumpuk. Setiap panggilan telepon ternyata itu dari Pulau Utoya. Ini seperti bukan lawakan. Ini kayaknya beneran deh. Kembali ke gedung utama. Anders membunuh anak-anak
dia berjalan ke seorang gadis yang menyembunyikan kepalanya itu di dekat tuts piano. Berpikir bahwa Anders itu nggak melihatnya. Dia berjalan mendekat, kayak menembaknya. Darahnya mulai mengalir di antara tuts piano. Tembakan demi tembakan itu mulai menembak ke semua orang. Banyak anak yang menutupi wajah mereka kayak dengan tangan gitu, kayak begini. Peluru itu akan langsung menembus tangan mereka dan kemudian ke kepala mereka. Anders berjalan di belakang piano dan melihat seorang gadis lain yang bersembunyi. Dia tersenyum kecil dan menembak 1 kali. Peluru itu menembus tangannya tapi gak mengenai tengkoraknya. Kemudian itu tembakan berikutnya kali ini menembus bagian di atas lengannya, dan sepanjang waktu dia berpikir, ini gak begitu sakit. Kayaknya gue masih bisa tahan deh. Kayaknya. Seluruh tubuhnya itu mulai mati rasa. Dia merasakan sensasi berdengung. Otaknya gak bisa berpikir sama sekali tentang apa yang terjadi sekarang ini. Apa yang baru aja dia rasain. Rasanya seperti dia itu ditendang dengan bola yang sangat keras gitu. Tapi dia berpikir dia masih bisa bertahan hidup. Dan kemudian peluru berikutnya mengenai rahangnya. Dia jatuh ke tanah kayak memegang rahangnya di tempat itu. Dan dia bisa mendengar si penembak hanya bernapas berat berjalan di atasnya. Dan ke siswa berikutnya untuk membunuh orang selanjutnya. Ini menarik. Rasanya dia bilang bahwa dia gak pernah merasakan itu sebelumnya dalam hidupnya. Kayak bawa serbuk pistol. Ini semua sangat benar. Ini pasti akan membunuh mereka semua. Rasanya seperti peluru ini mungkin akan membunuhnya juga. Maksud gua itu pasti berasa banget kan, kena tembak 3 kali. Dia tentu gak pernah mengalami hal ini sebelumnya. Tapi film, buku, semua yang dia baca dan dia tonton setiap satu tembakan, seseorang pasti mati. Ini adalah tembakan yang ketiga karanya. Dan itu berada di rahangnya. Dia mulai kehilangan rasa di lengannya dan kemudian dia merasakan rasa itu. Kali ini dia tahu rasa itu. Itu adalah darah. Hidup Anders itu nggak semudah yang kalian lihat. Untuk mewujudkan ini, dia harus latihan selama beberapa bulan di sebuah pertanian terpencil di bagian kota yang terisolasi. Dia harus duduk di sana selama berbulan-bulan, menjalani langkah-langkah yang melelahkan untuk membuat bom yang beratnya itu beratus 100 kilo sebelum 22 Juli. Jika kalian melihat pulau ini dari pandangan udara, bentuknya itu seperti hati. Dan orang-orang mengatakan bahwa pulau ini itu memiliki semua hal terbaik tentang Norwegia yang dikompilasi menjadi satu tempat di tempat kecil ini. Ada pohon-pohon, air yang bagus, iklim yang juga yang bagus. Pulau ini sendiri sebenarnya cukup nggak berkembang. Yang menambah keindahannya itu adalah nggak ada resort mewah di tepi pantai. Pulau ini adalah yang punya salah satu partai di Norwegia. Jadi hanya ada beberapa bangunan di sana untuk tujuan pertemuan dan seminar. Serta yang paling penting adalah camp musim panas ini itu dibuat bagi para pemuda yang berlangsung selama 61 tahun. Bangunan-bangunan di pulau ini termasuk ke bangunan utama. Tempat semua pembicara, tamu datang untuk melakukan kegiatan-kegiatan kelompok besar. Kemudian ada kafetaria, sekolah kecil juga yang berwarna merah cerah, kabin hijau kecil, serta lapangan untuk mendirikan tenda. Ada juga sebidang tanah datar tempat bermain sepak bola. Tapi sebagian besar pulau ini itu dipenuhi hutan. Dan area hutan ini itu turun secara acak ke tebing dan masuk ke air. Nggak ada tempat untuk melarikan diri di sini. Dan Anders sedang memburu mereka, serta mereka itu nggak punya tempat untuk bersembunyi. Dia kemudian akan berkata bahwa ini nggak seperti di film-film tentang cara orang mati. Ya, ada 2 orang yang bereaksi terhadapnya di pulau itu. Ini adalah apa yang dia katakan. Mereka akan terbaring dan pura-pura mati. Atau mereka itu akan membeku sepenuhnya. Seperti kaki mereka itu akan direkatkan ke tanah. Dia akan menodongkan laras senjata itu ke wajah mereka. Dan mereka nggak bisa berlari karena pura-pura mati kan. Nggak ada yang bisa menahan Anders. Mereka di sana, para remaja-remaja itu hanya bisa nge-freeze dan membeku. Seolah-olah mereka tahu sebenarnya apa yang akan terjadi selanjutnya.
dia akan menembaki mereka, dan dia nggak akan menyelamatkan mereka. Menurut dia, ini itu sangat aneh. Dia nggak pernah melihat kayak gini itu di film-film. Di tengah aksi gilanya, dia mulai lelah memeriksa setiap sudut di rumput dan bangunan. Dia beralih ke rencana yang memancing anak-anak keluar. Kayak, apakah semua orang baik-baik aja? Kami menangkap pelakunya. Kalian aman sekarang. Kapal feri juga akan datang. Kami harus berbaris dan naik langsung ke kapal. Anak-anak lalu akan mencoba mengintip dari tempat persembunyian mereka dan melihatnya dalam seragam polisi dengan lencana polisi di bajunya dan semua perlengkapan yang dimiliki seperti seorang polisi beneran. Ayo semua, kami sudah menangkap para pelakunya. Kalian aman sekarang. Kami hanya harus memastikan semua orang itu terhitung satu persatu. Mereka dengan ragu-ragu mulai bangkit dan berjalan dari area rumput tempat mereka bersembunyi. Setelah dia melihat sudah banyak orang yang sudah berdiri, dia akan mengangkat tangannya dan mulai menembak. Oh God, itu sangat mengerikan. Oh shit, itu serem banget. Ada seorang survivor yang mengatakan bahwa dia ditembak di bahu dan perutnya. Kemudian sekali lagi melalui pahanya dan kakinya. Dia ingat berpikir bahwa oh jadi gini ya cara gue mati. Ini dia. Dia hanya ingat kayak merasa sangat haus dan hanya menunggu kematian itu datang. Dia menutup matanya dan bahkan sebelum menutup matanya dia mengatakan bahwa semuanya tampak berkabut dan berasap dan suara-suara terdengar teredam seolah-olah itu berada di bawah air. Dan dia berpikir, oh begini rasanya kematian ya. Oke. Dia menutup matanya dan bersiap-siap karena dia berkata, saya lebih baik mati dengan cepat. Tetapi kegelapan itu gak pernah datang. Dan dia membuka matanya lagi dan merasakan perasaan yang sangat kuat. Ya, jika kematian gak datang kepada aku, kenapa aku harus mati? Aku harus mencoba bertahan hidup. Dan dia mengatakan bahwa dia terus berpikir tentang dua hal untuk menjaga dirinya tetap terjaga dan teralihkan. Pertama, dia belum menonton film terakhir Harry Potter, yang Deathly Hallows Part 2. Akan sangat menyedihkan kalau gua mati dan meninggalkan series yang belum selesai itu. Dan kedua, ada seseorang pria di kelasnya yang sangat brengsek. Dan dia belum pernah mengatakan kepadanya bahwa dia adalah seorang yang brengsek gitu. Dan dia berkata, jadi sekarang kecuali aku pergi dan memberitahunya bahwa dia adalah seorang yang brengsek, menjalani seluruh hidupnya tanpa mengetahui bahwa dia adalah brengsek sejati. Jadi dia harus tetap hidup untuk itu. Anders mengatakan bahwa stasiun TV itu sibuk menjadi mesin propaganda yang hanya menampilkan superioritas perempuan. Dia mengeluh bahwa perempuan menggunakan tuduhan pelecehan untuk mengendalikan pria. Dia bahkan juga menulis kayak pria zaman sekarang itu diharapkan menjadi subspesies yang sensitif dan tunduk pada agenda-agenda feminis yang radikal. Sekarang perempuan itu mengambil alih dan sekarang negara ini sudah menjadi negara yang pussy. Itulah yang dia sebut. Orang-orang seperti dia dan negara ini pussy. Jadi apa yang akan dia lakukan tentang itu? Pertama, dia akan membunuh semua orang ini untuk membuat pernyataan partai buruh, demokrat, liberal, atau siapapun yang menginginkan perempuan berkuasa. Partai buruh adalah bagian dari partai berkuasa di Norwegia pada saat itu, tahun 2011. Anders ingin membunuh mereka, menghancurkan mereka, membuat pernyataan, kemudian dia akan menemukan cara untuk mengambil alih dan menghentikan pemerintahan negara mereka, dan kemudian dia akan menciptakan kondisi paling spesifik untuk mengembangbiakan ras terbaik. Mereka harus memiliki mata yang biru dan rambut pirang. Dia akan menciptakan pabrik pengganti di mana pria berambut pirang dan bermata biru akan masuk dan menghamili perempuan-perempuan yang berambut pirang yang bermata biru juga. Sehingga gen-gen ini itu nggak menghilang karena orang-orang muslim yang datang dan berhubungan seks dengan para perempuan di Norwegia. Para siswa di pulau itu memiliki dua pilihan. Tetap di pulau ini dan ditembak sampai mati, atau mencoba berenang menjauh dari pulau ini dan tetap mempunyai kemungkinan untuk mati ditembak di air atau tenggelam. Jadi mereka semua melemparkan diri mereka ke danau dengan pakaian tebal mereka yang menarik mereka ke bawah air. Ini adalah tempat yang berbahaya untuk berenang. Dan kemudian sosok itu muncul. Anders berdiri di tepi-tepi pohon, menatap para remaja yang mencoba berenang menjauh dari wajahnya yang merah terang. Kayak seperti kartun yang sedang marah.
Apakah warna merah itu darah di mukanya? Apakah mereka ada di dalam air karena mereka kepanasan? Siapa yang tahu? Kita coba tanya aja. Dia lalu berteriak, "Saya akan membunuh kalian semua. Trrr. Semua akan mati malam ini." Dan dia mulai menembak. Tur. Villar berpikir, saya nggak seharusnya berpikir juga sekarang. Dia bisa merasakan air yang dingin, dan dia ingat peluru-peluru yang baru saja menghujani saudaranya. Villar sibuk melindungi saudaranya, mendorongnya ke air, mendorongnya keluar dari jalan, dan saudaranya terus memanggilnya, dan dia terus berteriak, kayak, "Berenanglah, pergi dari sini." Dia ingat sudah ditembak beberapa kali. Saudaranya sekarang hilang. Villar berharap saudaranya itu masih hidup. Berenanglah terus dan menjauh, semoga dia berhasil hidup sampai sekarang. Tapi sekarang Villar merasa sebagian tubuhnya menjadi mati rasa. Terutama matanya, kayak rasanya itu seperti ada sesuatu di matanya. Dia bisa ngelihat dengan mata satunya yang baik, tapi nggak jelas gitu. Saudaranya itu jatuh tepat di sebelahnya. Dia telah ditembak, tangannya berdarah, dan dia memegang perutnya di mana peluru itu bersarang, dan dia menangis kepadanya kayak, "Aku akan mati, Vi. Aku akan mati kan?" Enggak. Kamu nggak akan mati. Kamu nggak akan pernah mati. Tapi dia nggak bisa benar-benar ngelihat kayak seberapa parah cedera saudaranya. Karena matanya yang terluka, dia mencoba membuka mata lainnya dan gak ada cahaya yang masuk. Dia melihat saudaranya dan dengan tenang berkata kayaknya mata gua kena tembak deh. Saudaranya lalu kayak ngeliat ke arahnya. Oh, karena kayak apalagi yang bisa dia katakan kan kepada seseorang yang matanya udah kena tembak gitu. Dia lalu meletakkan tangannya ke matanya dan kayak merasakan ada sesuatu yang lembek. Itu lembut. Dan ternyata itu adalah otaknya. Otak orangnya telah hancur dan ada bagian-bagian otak di luar kepalanya. Tapi dia hanya perlu memastikan bahwa saudaranya ini itu baik-baik saja agar dia bisa istirahat. Itulah yang mereka katakan di film-film kan. Jadi dia berbaring di tepi danau, bercanda dengan semua orang di sana kayak padahal dia tertembak, berdarah, dan banyak dari mereka di sekitarnya itu sudah mati. Dan dia akan kayak bercanda kayak, nyanyilah. Dan kemudian dia mulai menangis untuk saudaranya kayak sebenarnya itu hanya untuk memastikan bahwa saudaranya itu masih baik-baik aja. Beberapa remaja lainnya mencoba menemukan humor dalam saat-saat terakhir mereka. Dan dua di antaranya itu ditembak di tepi pantai dan mereka bersembunyi di belakang batu-batu. Mereka berdua berdarah, memegang luka mereka dan mencoba menghentikan aliran darah, dan mereka berusaha tetap diam agar si pembunuh itu nggak kembali. Mereka berbisik kayak, akan sangat menyenangkan jika kita bisa sebat sekarang, iya nggak sih? Ya. Mungkin, sakit. Kamu pikir toko-toko masih buka? Dan mereka tertawa kecil lalu berhenti karena kesakitan. Tim Delta itu dikirim ke pulau itu, unit polisi elit Norwegia. Mereka tiba 72 menit setelah Anders. Mereka mencoba memahami apa yang terjadi, tetapi setelah terjadi kekacauan selama 72 menit terakhir, gak ada yang tahu siapa si pembunuh, di mana si pembunuh berada, dan berapa banyak pembunuhnya. Maksud gue, semua orang pasti sibuk untuk bertahan hidup kan. Bahkan ketika tim Delta tiba, mereka mencoba berbicara dengan beberapa orang yang terluka untuk kayak mencoba mencari tahu kayak siapa sih yang menjadi penembaknya, kayak apa ciri-cirinya gitu. Tapi mereka kayak nggak mau bicara gitu. Mereka kayak masih sadar ketakutan. Mereka nggak tahu kayak apakah ini penembak yang lain yang berpura-pura menjadi polisi agar membuat mereka berbicara. Jadi mereka tetap aja gitu pura-pura mati. Bagaimana mereka tahu bahwa polisi ini itu adalah orang baik? Pihak berwenang itu mengabarkan para penyintas, orang-orang yang selamat itu sebagai orang-orang yang aneh karena mereka semuanya itu kayak cuman diem aja gitu. Mereka nggak berteriak, mereka hanya duduk di sana kayak saling mungkin. Penduduk setempat yang bekerja di dekat dermaga atau tinggal di dekat pulau itu mulai naik ke perahu mereka masing-masing dan bersiap-siap. Maksud gua, mereka nggak tahu kayak apa yang sedang terjadi sebenarnya. Tetapi di waktu yang sama, sepertinya ada anak-anak yang melompat ke air dingin yang sudah membeku. Dan kayak dia melihat kayak mereka tuh mencoba melakukan sesuatu. Jadi mereka mulai bergegas menuju ke anak ini. Dan sekarang saat mereka mendekat, beberapa perahu itu berhenti dan hanya mengambang di sekitar pulau.
Karena mereka menyadari jika mereka mendekati cukup dekat untuk membantu anak-anak, mereka juga bisa jadi korban. Jelas ada darah tercecer di mana-mana. Pemilik perahu lainnya tidak bisa berpikir dua kali. Mereka mulai menavigasi lebih dekat untuk menarik anak-anak keluar dari air. Anak-anak itu ditarik satu persatu sambil menggigil. Beberapa di antaranya itu masih berdarah. Air di sekitar mereka itu berubah menjadi merah muda bahkan. Apa yang terjadi? Mereka batuk-batuk kayak ada seseorang polisi yang menembaki kami. Pemilik perahu dan lainnya itu mengemudi sedekat mungkin ke kelompok anak-anak. Mereka nggak bisa terlalu dekat karena ada suara dari baling-baling perahu mereka dan mereka itu berusaha sening mungkin mencoba membuat anak-anak remaja ini itu masuk ke perahu atau setidaknya mengangkat tangan mereka agar dia bisa membantu menarik anak-anak ini. Tetapi nggak ada anak yang merespon. Sepertinya mereka terlalu takut untuk bergerak. Butuh 1 menit untuk menyadari bahwa mereka sebenarnya sudah mati. Salah satu penyintas mengatakan bahwa dia memiliki penglihatan yang sangat buruk dan dia kehilangan kacamatanya di air. Dan dia sangat senang. Dia bersyukur gitu dia kehilangan kacamatanya. Karena dia nggak bisa melihat hal yang sudah terjadi. Tapi dia diberitahu bahwa danau yang dia lagi seberangin ini tuh kayak danau kematian. Beberapa penyelamat perahu mengatakan kepada anak-anak jangan lihat ke belakang ya kayak oke, jangan lihat ke belakang ya. Tetap aja lihat ke depan gitu. Tapi dari para penyintas itu ya bandel gitu. Mereka nggak bisa nahan diri. Mereka mulai melihat ke belakang di sepanjang hari itu. Dan di air itu hanya ada tubuh yang bernyawa, yaitu teman-teman mereka yang tersebar di mana-mana. Anders itu membunuh rata-rata 1 orang per menit. 1 nyawa diambil per menit. Dan begitu tim Delta tiba, Anders segera ditangkap. Gitu nggak ada klimaks-klimaksnya. Dan ini sangat anti klimaks gitu. Nggak ada kejadian. Dia pada dasarnya emang menyerah dan memberitahu polisi bahwa dia nggak akan menyakiti mereka karena mereka itu adalah saudaranya. Orang lain, orang yang ingin dihabisi adalah imigran dan orang-orang yang peduli pada imigran. Dia ngomong kayak gitu. Saya nggak akan melawan kalian. Saya melakukan ini hanya untuk bermotif politik. Negara ini itu sedang diserbu oleh orang asing. Dan ini itu adalah kudeta. Ini adalah awal dari neraka. Anders sebenarnya menelpon untuk menyerahkan diri beberapa kali saat dia berada di pulau itu. 2 kali kayaknya. Dan dia terutama melakukan hal ini bukan karena tiba-tiba merasa bersalah atau nggak tahu kayak mengapa dia melakukannya. Dia melakukannya karena dia ingin petugas datang dan nggak menembaknya di tempat saat mereka tiba di pulau. Ironisnya, dia sangat ingin menyelamatkan nyawanya sendiri. Selain itu, dia terus menyebut kejahatannya sebagai eksekusi. Seolah-olah para korban dieksekusi oleh negara atau semacamnya. Dia menolak kalau ada orang yang nyebut bahwa ini adalah pembantaian. Pada akhirnya, Anders itu dinyatakan waras dan diberi hukuman maksimum 21 tahun. Sekarang gue akan mengatakan sebenarnya ada celah dalam hukum ini. Hukum ini itu disebut sebagai sistem keadilan Norwegia sebagai penahanan. Jadi bukan secara teknis 21 tahun sebenarnya. Kemungkinan besar dia nggak akan pernah keluar. Pada dasarnya pembebasan bersyarat dapat dipertimbangkan setiap 10 tahun. Tetapi setelah 21 tahun, untuk alasan apapun, nggak perlu alasan yang valid, Dewan Pembebasan Bersyarat dapat ngomong kayak, nggak, Anda akan tinggal 20 tahun lagi. Itu tampaknya maksimum yang mereka bisa berikan. Jadi itu berarti setelah 21 tahun, mereka harus mengevaluasi lagi, tetapi kebanyakan orang percaya dia nggak akan pernah keluar. Anders akan tetap ditempatkan di dalam penjara, diisolasi. Teman-temannya itu hanya beberapa burung beo kecil yang dia pelihara. Dia memiliki sel penjara 2 lantai. Kita akan kembali ke topik ini lagi karena Norwegia itu memang memiliki beberapa penjara terbaik. Pada 2022, dia mengajukan permohonan pembebasan bersyarat setelah menjalani hukuman minimal 10 tahunnya. Tapi itu ditolak. Sekarang pada 2024, dia berusia 45 tahun dan mengajukan gugatan lagi. Mengklaim bahwa kondisi penjaranya itu nggak manusiawi dan membuatnya itu ingin bunuh diri. Namun psikolog itu menyatakan dia nggak tampak sangat depresi dan resiko bunuh dirinya itu sangat rendah. Kehidupan sehari-harinya di penjara itu adalah main PS, nonton TV, baca koran, minjem buku dari perpustakaan penjara, masak makanannya sendiri, mencuci pakaian, berkomunikasi dengan teman-teman perempuan melalui teleponnya, berbicara dengan staf penjara juga,
dengan pengacaranya, dengan imamnya mungkin, dan dokternya. Dia memiliki relawan luar yang membantunya mendapatkan informasi tentang kehidupan di luar penjara. Dia juga dapat bermain catur dengan beberapa relawan, memiliki akses ke halaman bermain di luar ruangan, dan diizinkan memelihara burung. Sel penjaranya sebesar ruang tamu apartemen yang sedang dengan 2 konsol video game yang terhubung ke TV di layar. Ada sofa juga yang berkulit hitam. Ada meja, ada kopi, dan jendela besar dengan banyak cahaya alami. Pada akhirnya, Anders Breivik akan terus berada di penjara dengan kondisi yang cukup nyaman menurut standar penjara biasanya. Meskipun dia mengklaim sebaliknya. Apa pendapat kalian tentang kasus ini? Coba juga kalian komen di bawah. Sebenarnya itu kalian juga bisa ngeliat dokumenter ini itu di Netflix. Atau film juga, ada film juga di Netflix, itu judulnya 22 Juli. Kalau kalian pengen lihat visualnya kayak gimana atau ceritanya. Itu aja untuk episode kali ini. Dadah semuanya.